Aldrich India, nyalakan videonya ya. Kalau nggak dianggap loh. 28 dok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah lagi dengan dokter muda, dokter-dokter generasi penerus bangsa kita. Kali ini kita akan berdiskusi kuliah tentang kehamilan postpartum atau kehamilan postmatur, yaitu kehamilan-kehamilan yang melebihi lewat bulan. Seperti apa sih keseruan dan juga materi-materi yang diberikan dari diskusi kita dengan dokter muda kali ini? Saksikan. Oke? Yuk. Sudah siap belum? Siapa yang presentasi nanti rencananya? Dari RSUD Kardina Tegal dok. Itu rambut kamu emang dikuncung gitu? Iya dok, panjang dok. Emang boleh kuliah dikuncung gitu? Mumpung belum masuk dok, nanti masuk dipotong dok. Iya. Sudah siap? Izin share screen ya dok. Ya, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dok. Selamat ketemu lagi dengan saya ya untuk kuliah jarak jauh via Zoom. Kali ini dengan tema kehamilan postmatur ya. Yang akan dibawakan oleh siapa aja nanti rencananya? Nanti saya saja dok yang presentasi. Ya, nanti sebutkan nama, kemudian tempat koasnya di mana ya, gitu ya. Ya baik dok. Sama tolong nanti di chat siapa saja yang ikut, terutama yang dari Tegal ya, di chat di situ siapa yang ikut siapa aja buat saya tanya-tanya. Oke? Ya baik dok. Ya kalau udah siap silakan langsung mulai aja yuk. Monggo. Izin mulai ya dok. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dokter Aji, selamat siang teman-teman. Di pada kesempatan kali ini, saya Putri mewakili teman-teman dari Rumah Sakit Kardina akan mempresentasikan mengenai kehamilan postmatur. Ini untuk nama-nama dari koas Tegal. Kemudian untuk kehamilan postmatur sendiri. Sambil di-chat ya. Ya. Untuk kehamilan postmatur sendiri ini mempunyai beberapa nama lain, yaitu ada kehamilan serotinus, kehamilan lewat waktu, kehamilan lewat bulan, dan juga prolong pregnancy, di mana nama-nama tersebut merujuk pada definisi yang sama, yaitu kehamilan yang berlangsung lebih dari 42 minggu dihitung dari HPHT. Kemudian untuk epidemiologinya sendiri, sebanyak 3,4 sampai 14% atau rata-rata sekitar 10% itu terdapat kehamilan yang berlangsung lebih dari 42 minggu. Kemudian pada tahun 2011 di Amerika Serikat untuk insidensi dari kehamilan postmatur sendiri itu sebesar 5,5%. Kemudian untuk faktor risiko dan etiologinya sendiri, untuk faktor risiko yang pertama itu adalah misdiagnosis, dikarenakan untuk kehamilan postmatur sendiri ini ditegakkan dari usia kehamilan, dimana untuk usia kehamilan bila berdasarkan dari HPHT ini mempunyai dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah daya ingat ibu tentang HPHT-nya, sehingga bila daya ingat ibunya kurang terhadap HPHT, diagnosisnya juga bisa terjadi kesalahan dari diagnosis. Kemudian untuk faktor risiko yang kedua adalah primipara, di mana untuk primipara sendiri berisiko untuk terjadinya kehamilan postmatur. Kemudian faktor risiko yang ketiga yaitu riwayat postmatur. Jadi dalam penelitian disebutkan bahwa bila seorang ibu yang hamil kemudian melahirkan seorang anak perempuan, kemungkinan besar anak perempuan ini saat akan melahirkan nantinya juga berisiko tinggi melahirkan secara kehamilan postmatur. Kemudian faktor risiko yang keempat adalah obesitas, di mana obesitas sendiri untuk mekanisme secara pasti ini masih belum diketahui secara jelas. Namun dalam beberapa penelitian didapatkan bahwa pasien-pasien atau ibu hamil yang obesitas ini meningkatkan insidensi dari kehamilan postmatur. Kemudian untuk etiologinya sendiri ini sampai saat ini belum
pasti etiologinya bagaimana, namun terdapat teori-teori yang sering dipakai. Yang pertama ini adalah teori dari kadar progesteron, di mana kadar progesteron sendiri ini membuat relaksasi dari otot-otot uterus sehingga hasil konsepsi ini dapat berkembang secara baik. Namun bila kadar progesteron ini terus-terusan meningkat hingga kehamilan yang melebihi aterem, menyebabkan tidak adanya kontraksi sehingga tidak adanya persalinan dan kehamilan pun berlangsung lebih lama. Kemudian teori yang kedua adalah teori mengenai adrenokortikotropin hormon ataupun kortisol, di mana pada akan dimulainya persalinan biasanya kedua hormon ini akan meningkat, di mana yang akan berefek kepada penurunan dari kadar progesteron sehingga otot-otot uterusnya tidak relaksasi lagi sehingga bisa berkontraksi. Kemudian juga kedua hormon ini akan berpengaruh terhadap peningkatan kadar progesteron, maksudnya kadar estrogen dan juga kadar prostaglandin, di mana kadar prostaglandin sendiri ini akan mematangkan serviks dan hal-hal tersebut akan terjadinya persalinan. Namun dalam beberapa keadaan kedua hormon ini tidak dapat diproduksi sehingga proses persalinan tidak terjadi dan kehamilan berlangsung lebih lama. Kemudian teori yang ketiga ini adalah placental sulfatase defisiensi, di mana ada defek pada plasentanya sehingga hormon-hormon yang membantu untuk proses persalinan tidak dapat diproduksi. Kemudian untuk patofisiologinya, jadi secara normal pada saat akan dimulainya persalinan, plasenta ini akan memproduksi hormon kortikotropin releasing hormone, di mana hormon CRH ini akan dibantu oleh hormon adrenokortikotropin hormone atau ACTH. Mereka berdua ini akan menstimulasi dari kelenjar adrenal yang terdapat di janin, di mana setelah distimulasi kelenjar adrenal pada janin ini akan membentuk sebuah hormon yaitu estriol dan kortisol, di mana seperti tadi sudah diketahui bahwa hormon estriol dan kortisol sendiri akan menghasilkan penurunan dari progesteron dan peningkatan kadar estrogen dan juga prostaglandin sehingga terjadilah persalinan. Namun pada keadaan seperti tadi, plasentanya ada defek, plasenta sulfatase defisiensi, defek pada plasenta, kemudian ada encephalus sehingga tidak terbentuknya hormon ACTH ataupun adrenalnya juga yang bermasalah seperti hipoplasia adrenal, maka kaskade ini tidak dapat berjalan dengan baik dan persalinan juga tidak terjadi. Selanjutnya untuk mendiagnosis kehamilan postnatal sendiri ini didasarkan dari usia kehamilan, bukan berdasarkan dari keadaan janinnya, sehingga kita membutuhkan cara-cara untuk menentukan usia kehamilannya. Salah satunya adalah riwayat HPHT yang nanti akan diterangkan lebih lanjut, riwayat HPHT bagaimana yang dapat dipercaya ataupun yang akurat. Kemudian untuk pemeriksaan antenatal care sendiri nanti juga disebutkan lebih lanjut pemeriksaan apa saja yang dapat menentukan masa gestasi. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan USG. Ini untuk riwayat HPHT. Jadi ada kriteria HPHT yang dapat dipercaya atau yang mendekati akurat. Jadi karena tadi dipengaruhi oleh recall ataupun daya ingat ibunya, jadi pasien tuh harus yakin betul dengan HPHT-nya. Minimal si ibu ini menandai HPHT-nya di kalender. Kemudian yang kedua sendiri kriterianya siklusnya itu harus yang 28 hari dan teratur. Kemudian untuk kriteria ketiga yaitu bila hamil yang saat ini minimal 3 bulan terakhir itu pasien tidak meminum pil KB. Bila ketiga kriteria ini dapat terpenuhi, kemungkinan besar HPHT-nya ini dapat secara akurat menentukan usia gestasi. Kemudian yang kedua, kita lakukan pemeriksaan antenatal care. Jadi sini juga ada kriteria, ada 4 kriteria. Jadi minimal 3 dari 4 kriteria ini dapat dinyatakan sebagai kehamilan postterm.
Jadi di mana kriteria pertama, bila telah lewat 36 minggu sejak kehamilan positif, jadi dimaksudkan bila ibu-ibu yang hamil ini memeriksakan kehamilan melalui tes pack, minimal si ibu ini sudah hamil sekitar 6 minggu, sehingga 6 minggu ditambah dengan 36 minggu, itu kehamilannya sudah lewat 42 minggu. Kemudian kriteria yang kedua adalah telah lewat 32 minggu sejak DJJ pertama terdengar dengan Doppler, di mana untuk DJJ pertama terdengar dengan Doppler ini kisaran gestasi 10-12, sehingga 10-12 ditambahkan 32 minggu itu lebih dari 42 minggu. Kemudian bila telah lewat 22 minggu sejak terdengarnya DJJ pertama kali dengan stetoskop Renek, di mana bila menggunakan stetoskop Renek ini, kira-kira usia gestasinya itu sekitar 20 minggu, sehingga 20 tambah 22 minggu itu lebih dari 42 minggu. Kemudian yang terakhir ini telah lewat 24 minggu sejak dirasakan gerak janin pertama kali, di mana gerakan janin pertama kali dapat dirasakan oleh ibu itu diperkirakan sekitar usia gestasi 20 minggu. Kemudian bila 3 dari 4 kriteria ini terpenuhi, bisa dikatakan kehamilan tersebut adalah kehamilan postpartum. Kemudian yang terakhir ini bisa menggunakan USG, jadi biasanya USG ini untuk menentukan usia gestasi dilakukan di trimester pertama. Cara pemeriksaannya adalah menggunakan panjang kepala sampai tungging atau crown rumble length. Jadi ini bisa dipastikan usia kehamilan secara tepat, di mana juga di dalam beberapa penelitian disebutkan ada perbandingan antara ibu hamil yang melakukan pemeriksaan USG pada trimester pertama untuk menentukan usia gestasinya dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan USG. Didapatkan hasil bahwa ibu-ibu yang melakukan pemeriksaan USG di trimester pertama ini, angka insidensi dari kehamilan postmaturnya ini menurun dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak melakukan pemeriksaan USG pada trimester pertama. Sehingga bisa disimpulkan dari hasil penelitian tersebut bahwa USG ini bisa menentukan usia kehamilan secara tepat dan akurat. Kemudian ini untuk tata laksananya, bila ternyata didapatkan ibunya ini sudah lewat 41 minggu dan juga tidak ada komplikasi dan juga serviksnya belum matang, ini bisa kita lakukan observasi saja, kita lihat fetal surveillance-nya. Bila keadaan janinnya baik, itu masih bisa kita lanjutkan hingga ke 42 minggu. Kemudian nanti di 42 minggu kita observasi lagi, kita lihat apakah ada komplikasi atau tidak. Bila tidak ada komplikasi, kemudian serviksnya juga sudah matang, bisa kita lakukan induksi. Namun bila ada komplikasi seperti fetal compromise ataupun oligohydramnion, itu langsung kita induksi. Kemudian untuk komplikasinya sendiri, ini komplikasinya bisa terhadap maternal dan fetal. Jadi untuk yang maternal, pertama itu adalah ruptur perineum, di mana biasanya kehamilan postmatur ini janinnya itu makrosom besar-besar, sehingga saat terjadi persalinan itu menyebabkan ruptur perineum. Kemudian yang kedua ini infeksi, di mana infeksi ini juga masih berkaitan dengan keadaan janin yang makrosom, di mana saat bayinya ini besar, terjadinya distosia, persalinannya terhambat, uterusnya ini terpapar dengan dunia luarnya juga semakin lama, sehingga meningkatkan risiko terinfeksi. Kemudian untuk perdarahan postpartum sendiri ini masih berkaitan dengan ruptur perineum. Kemudian komplikasi lainnya adalah peningkatan dari seksio sesar, di mana seksio sesar sendiri ini bisa berakibat adanya perdarahan, kemudian endometritis ataupun tromboembolism. Kemudian juga komplikasinya juga terhadap aspek psikologis dan juga emosi dari ibu, di mana pastinya bila ibu-ibu yang sudah diperkirakan taksiran persalinannya kapan, kemudian ternyata saat taksiran tersebut sudah dekat tapi tidak terasa mau melahirkan, pasti ibunya juga cemas, kenapa kok anak saya tidak bisa dilahirkan, apa ada kelainan pada anak saya, dan
lain sebagian hal. Kemudian dari aspek fetal sendiri, ini ada yang pertama oligohidroamnion, di mana ada penurunan dari kadar volume amnion, di mana hal ini dapat menyebabkan adanya kompresi terhadap tali pusat yang akan bisa mengakibatkan keadaan gawat janin. Kemudian untuk makrosomia sendiri, ini dapat terjadi bila plasenta itu masih berfungsi dengan baik, sehingga nutrisi ataupun oksigen masih bisa disalurkan ke janin dengan baik dan janin tetap bertumbuh. Di mana makrosomia sendiri ini dapat berakibat selain menyebabkan tadi distosia, juga dapat mengakibat adanya fraktur karena ada manuver-manuver yang dilakukan untuk mengeluarkan bayi ini. Kemudian bila plasentanya tidak bagus ataupun mengalami degenerasi, itu akan menyebabkan anaknya stillbirth atau lahir mati. Kemudian selanjutnya komplikasi lainnya bisa menyebabkan aspirasi meconium syndrome. Ini akan menyebabkan bayinya asfiksia, dan untuk gejala-gejalanya juga bisa berakibat sampai anaknya kejang. Kemudian untuk post-maturity syndrome sendiri ini seperti ini, anaknya tampak kulitnya lebih kering, kemudian lebih tipis, kemudian kuku-kuku jari dan tangannya juga lebih panjang. Untuk post-maturity syndrome ini, insidensinya kecil, tidak semua ibu yang kehamilan postmatur akan melahirkan anak dengan post-maturity syndrome. Kemudian untuk prognosisnya, bila antenatal care-nya baik sehingga bisa menentukan usia gestasinya secara tepat dan juga tata laksana secara tepat, maka prognosisnya baik. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, terima kasih atas presentasinya. Berarti tadi yang ngomong siapa namanya? Presentasi siapa namanya? Putri. Putri, dokter. Putri ya. Iya, dok. Oke, sekarang kira-kira ada yang mau didiskusikan nggak dari kehamilan postmatur ini? Silahkan jika ada yang masih belum jelas tentang kehamilan postmatur. Atau saya yang nanya, ada yang mau bertanya dari presentasinya Putri tentang kehamilan postmatur? Tidak ada yang bertanya, berarti saya yang tanya ya. Yang pertama, oke, karena tidak ada yang bertanya, saya anggap paham nih ya. Kita ngomong dari Tegal dulu ya, yang stase di Karenah dulu. Dari Putri sendiri aja, kan tadi Putri yang menjelaskan. Menurut Putri, kehamilan postmatur itu kriterianya berapa minggu sih sebenarnya? Kalau dari literatur, textbook, berapa minggu, Putri? Lebih dari 42 minggu, dokter. 42 minggu, betul. Kemudian Kumala, setuju nggak Kumala? Kumala yang mana Kumala? Saya, dok. Kumala setuju nggak? Setuju, dok. Setuju. Kalau 41 plus 5 namanya apa? Postmatur juga, dok. Postmatur. Padahal tadi katanya si Putih, postmatur tadi berapa, Putih? Kalau dari berdasarkan American College of Obstetrics Gynecology bilangnya 42 minggu, dokter. Nah, lebih dari 42. sekarang Kumala 41 minggu plus 5 hari berarti apa? Postmatur juga, dok. Postmatur. Padahal tadi si Putih ngomong apa? Sekali lagi coba Putih ngomong sekali lagi. Coba Kumala dengarkan. Putih tadi ngomong apa sekali lagi? Untuk definisi dari kehamilan postmatur adalah kehamilan yang sudah melewati 42 minggu secara lengkap. Oke, mungkin Kumala masih bingung. Coba Anggreni mana Anggreni? Hadir, dokter. Anggreni. Dok. Ya, 41 plus 5 hari berarti apa Anggreni? 41 minggu plus 5 hari, dok. Postmatur juga, dok. Postmatur juga. Berarti kata-katanya si Putih ini nggak didengerin nih katanya. Coba untuk Sony. Apa berarti Sony? 41 plus 5 hari? Kalau saya, karena dalam seminggunya sudah melewati lebih dari setengah dari seminggunya, saya juga
postmatur juga dok. Oke, sekarang definisi postmatur apa, Sony? Kehamilan kehamilan yang lebih dari 42 minggu dok. Nah, sekarang 41 plus 5. Berarti apa? Dari kriteria yang disebutkan tidak termasuk postmatur sih dok. Kalau mengacu pada iya, pertanyaan 42 saya, minggu. 41 plus 5 berarti apa? masih matur dok. Matur. Iya, kalau mengacu pada 42 minggu tersebut dok. Coba dari rumah sakit lain, ada yang mau ngasih tanggapan nggak? 41 plus 5 berarti kategorinya apa? Ada yang ngasih tanggapan? Kalau nggak saya acak. Kehamilan atam ya dok? Siapa itu yang ngomong? Anissa? Iya dok. Iya, kehamilan aterem berdasarkan textbook loh ya. Kalau kita ngomong textbook, kamu ujian textbook itu dia 42 minggu. Lebih dari itu dikatakan postmatur. Paham ya? Kalau waktu itu kan kita kan ngomong kehamilan preterm. Betul nggak? Minggu kemarin kan kamu preterm. Itu berapa minggu batasannya? Maksimum berapa minggu berarti? Coba si putih lagi. Berarti kalau preterm maksimum berapa minggu? Kurang dari 37 minggu dok. Kalau 36 plus 5 berarti apa? Pretem dok. Apa? Pretem. 37 plus 2? Aterm dok. Nah, pintar. Sekarang kalau 40 minggu plus 2. Coba Rian Fatur Rahman. Iya dok, masuknya kehamilan aterm dok. Nah, berarti udah paham ya kalian ya. Ini kita ngomong berdasarkan textbook. Jadi jangan bingung lagi. Sekarang coba kalau saya acak 43 minggu Jessica Tobing. Kehamilan postmatur dok. Postmatur betul. 24 minggu Jessica Tobing. Preterm dok. Nah, Maria Suryani, setuju nggak? Setuju dok, Setuju. Padahal kriteria preterm yang kemarin kita bahas berapa minggu batasannya? Nah, ya ini baru ngomong usia kehamilan nih, belum ngomongin yang lain nih. 24 minggu berarti batasannya apa? Preterm itu sampai mana batasannya? Minimumnya preterm dikatakan preterm. Sony, Rais. 24 minggu dok. Oh, 24 minggu. Nek, 26 minggu? 26 minggu berarti apa? 26 preterm dok. Preterm. 21 minggu. 21 minggu. Bukan preterm dok, tapi saya lupa dok namanya. Ada yang bisa tahu? Siapa nih ya? Ada yang tahu? extremely preterm dok. Extremely preterm itu jarang dipakai ya. Kita ngomongin di Indonesia pakainya apa? Depannya I. Depannya I. Matur dok. I. Imatur. Imatur. Sampai berapa minggu batasannya? Ida Ayu Putu. Imatur. Ida Ayu Putu. Ya dok. Sampai berapa minggu batasannya? Imatur maksimum. Ini Aldrich harus dinyalakan ya videonya sama Nindya ini ya. Aldrich, Nindya nyalakan videonya ya. Kalau nggak dianggap loh. 28 dok. 28. 27 plus 5 masuknya apa? Imatur. Imatur. Jadi kalian sudah paham ya batasannya 20 plus 1 sampai 27 plus 6 kategorinya masuk imatur. 28 plus 3 6 plus 7 plus 7 berarti berapa? Preterm. 37 sampai 42 plus berapa? Plus berapa? 7 berarti masuknya aterm. 42 minggu masuknya posterem. Let's say mau dibahas di situ posterem. Udah paham itu berarti sekarang kalian kriteria-kriterianya? Udah paham ya? Itu dulu kalau itu nggak paham susah kita ngomong. Jadi nah, cuman nanti kamu kalau di rumah sakit kita kalau by textbook itu ternyata banyak kematian perinatologi dan juga komplikasi di ibu dan perinatologi kalau kita benar-benar memakai di 42 minggu, paham?
Sehingga ada beberapa tempat yang masukin kriteria post date. Pernah dengar nggak post date? Post date, pernah dengar post date? Mungkin kalau ini di Cardina ada istilah post date. Pernah dengar post date? Ada yang pernah dengar nggak? Nanya laptop dok. Apa? Long term pregnancy itu bahasa nama lainnya. Jadi kalau kamu mau belajar sesuatu, jangan langsung dari jurnal, tapi textbook dulu. Kalau kamu belajar jurnal, itu ada istilah-istilah, ada long term pregnancy, ada extremely prematur, macam-macam. Tapi baca buku dulu, jangan langsung jurnal dulu, paham ya? Kalau kamu langsung jurnal, banyak istilah-istilah yang pengembangan daripada textbook. Jelas? Jadi ada namanya post date. Post date itu kalau lebih dari sama dengan 40 berapa? 1 minggu sampai dengan 41 plus 6 hari itu post date. Itu beberapa literatur ada yang bilang seperti itu, dan beberapa rumah sakit termasuk Cardina juga menggunakan itu. Tapi kalau kamu nanti bikin karya ilmiah, tidak boleh, harus masuknya yang internasional. Berarti yang dipakai yang mana? 42 minggu. Maksudnya 42 minggu karena textbook 42 minggu. Jadi kalau nanti kamu bikin karya ilmiah, ya dia harus lebih dari sama dengan 42 minggu, tidak ada post date. Tapi kalau klinis, kita lebih majukan 1 minggu, disebut sebagai post date. Jelas ya itu ya. Oke, sekarang apa komplikasi daripada post date ini? Kenapa sih kita harus melakukan pengakhiran kehamilan di kehamilan post date ini? Coba siapa yang bisa? Dona, kenapa post date-nya harus diterminasi? Bisa jadi gawat janin dok, kayak yang tadi jelaskan. Kenapa kok bisa jadi gawat janin? Bisa jadi di fungsi plasentanya dok, yang plasenta jadi tidak baik lagi, sehingga nutrisi dan darah ke janinnya berkurang dok. Nah, kalau gawat janin yang terjadi pada postmatur sebelum terjadi gawat janin, ada namanya apa? Sebelumnya terjadi apa namanya? Kondisinya apa namanya? Asfiksia dok, janin. Apa? Asfiksia. Kalau klinisnya pada status pada PowerPoint-nya si teman kamu tadi namanya apa? Fetal distress ya dok. Sebelumnya apa? Ada nggak tadi slide-nya? Fetal compromise. Jadi sebelum distress ada fetal compromise dulu. Nah, tadi di slide-nya teman kamu bilang kalau fetal distress atau compromise dilakukan induksi, betul atau enggak? Slide-nya. Si siapa namanya tadi? Si siapa mau? Putu. Betul nggak tadi kamu ngomong gitu, Putih? Bener nggak di slide kamu tadi bilang kalau fetal compromise atau fetal distress kita melakukan induksi, betul nggak itu? Halo, Putih? Halo, masih nyambung, Putih? Putih Ridanya koneksinya terganggu dok. Keluar dia. Keluar, ya sudah. Bener nggak? Siapa? Nindya. Bener nggak tadi si Putih bilang di slide bahwa kalau fetal compromise atau fetal distress kita harus melakukan induksi, betul nggak tadi? Ada istilah gitu, slide-nya si Putih itu. Jadi kayak gitu dok di slide-nya kalau nggak salah ya dok ya. Di slide-nya gimana? Betul nggak yang saya bilang tadi? Harusnya diinduksi sih dok. Harusnya karena udah terjadi fetal, karena udah ada distress juga pada ininya. Ya, jadi menurut Nindya kalau fetal distress harus diinduksi ya, betul ya Nindya ya? Ya dok. Nah, Alicia Nadila setuju nggak itu? Ya dok. Setuju nggak? Si Nindya bilang kalau fetal distress or fetal compromise itu harus diinduksi, itu setuju nggak kamu? Setuju dok, tadi dijelaskan di PPT juga kalau misalnya ada fetal distress compromise langsung diinduksi. Menurut logika kamu aja ya, kalau partes itu kan dia memberikan tekanan di bayi, betul? Betul nggak, Alicia? Iya dok, betul dok. Betul nggak? Udah tahu kan kamu tuh kan, kalau partes kita akan memberikan tekanan pada dedeknya, betul ya? Nah, pada kasus fetal distress
Dedeknya sudah mengalami tekanan belum? Sudah dok. Sudah. Sudah. Ya, Sudah. Terus kamu induksi, berarti tekanannya ditambah nggak tekanannya? Iya dok, ditambah. Berarti kondisi dedeknya kuat nggak kira-kira? Enggak dok. Enggak. Berarti kalau diinduksi betul atau salah? Salah dok. Harusnya diapakan? Anissa Lujianti. Harusnya diapakan berarti? Dipertahankan dulu dok. Pertahankan. Fetal distress dipertahankan. Efeknya apa? Syafira Alyani sebelahnya. Fetal distress kamu pertahankan. Apa yang terjadi? Alicia, Syafira. Nanti janinnya bisa meninggal dok. Nah, berarti kamu setuju nggak sama pernyataannya Anissa? Enggak dok. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Di SC. Di SC. lakukan terminasi kehamilan yang caranya tidak memberikan tambahan beban ke bayinya. Apa itu? Lu, Ami. Iya dok. Caranya adalah, sudah saya kasih clue nih, tidak memberikan tambahan tekanan pada bayinya, berarti dengan cara SC dok. per abdominal. Berarti saya sarno fetal distress, kamu induksi ya bayinya tambah beban, paham? Iya dok. Berarti menurut Muhammad Iqbal, kriteria induksi pada kasus postpartum adalah ketika Muhammad Iqbal Detai kontraksi. ketika apa? Ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini. Kita tadi ngomongin ketuban pecah dini nggak ini? Nggak dok. Kita ngomongnya kan postpartum. Iya dok. Berarti Ada ketuban pecah ya bang? berarti Ketuban pecah. Enggak, usia kehamilan Anda sudah melebihi tunggal. berarti kriteria dilakukan induksi jika Tahu? Usia kehamilannya udah lebih dari 42 minggu. pasti jika Jika ada komplikasi. Nanda. Bukaannya udah lengkap tuh. pembukaannya lengkap. Nah, ini keep dulu ya tuh ya, keep dulu ya itu pembukaan lengkap ya. Salah tapi keep dulu. Pembukaan lengkap tuh keep dulu, tapi berarti dipacu jika Ibu dan kondisi ibu dan janinnya baik. betul sekali. Harus ada kriteria itu. Kalau kondisi janin nggak bagus, kamu induksi ya tambah down. Paham ya? Muhammad Iqbal ya. Sekarang dari Taksia. Tadi ada teman kamu yang nyelemong ngomong dia pembukaan lengkap. Betul ya? Pembukaan lengkap itu berarti sudah ada persalinan atau belum? Si Taskie. Belum dok. Pembukaan lengkap tuh berarti sudah ada persalinan belum? Pembukaan lengkap udah dok. Udah. Lah, Udah, dok. definisi Iya, sudah. induksi itu apa berarti? Induksi untuk memulai persalinan dok. Dari Apa? Gimana dok? dari sebelumnya Oh dari belum titik-titik ada saat belum ada tanda-tanda persalinan dok. menjadi Ada kemajuan persalinan dok. menjadi persalinan loh ya, belum ada persalinan. Berarti nek pembukaan lengkap sudah ada persalinan belum? Sudah dok. Nah, berarti pernyataan teman kamu tadi kalau diinduksi jika pembukaan lengkap betul atau salah? Salah dok. Salah. Bentar. Itu ya, cara belajar tuh begitu. Kalau kamu paham dasar-dasarnya, pasti ngomongnya nggak belepotan. Jelas ya itu ya? Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Tadi ada makrosomia, betul? Menurut Dona, kenapa terjadi makrosomia? Kalau plasentanya masih baik dok, jadi nutrisinya semakin masih masuk ke janinnya dok, jadi bisa makrosomia. Jadi tambah nutrisi terus gitu? Ya boleh. Sekarang dari Nalendra, kenapa itu makrosomia dijadikan sebagai komplikasi daripada kehamilan postmatur, Nalendra? Karena nanti akan menjadi penyulit dok Waktu apa? waktu dilakukan persalinan dok. Penyulitnya apa itu? Karena bayinya besar dok, tidak bisa bervagina. Penyulitnya apa berarti? Makrosomia dok. Iya, mau makrosomia kan tadi. Terus persalinan. Yang ditakutkan apa? Persalinan pada makrosomia. Terus kamu depannya D.
Distosia dok. Distosia apa? Distosia bahu. Distosia bahu, pintar ya. Itu makanya jangan sampai terjadi postmatur. Terus komplikasi yang lainnya tadi ada namanya robekan jalan lahir kan, ruptur perineum, betul? Menurut siapa nih? Cea. Ya namanya kamu Cea. Cea JRN. Cea. Ya semacam itulah yang jilbaban. Itu oh dia. Kenapa kok bisa terjadi robekan pada ruptur perineum dalam postmatur? Karena janinnya yang besar ya dok. Itu jawaban kamu. Tadi kriteria bayi-bayi postmatur apa aja? Silakan Bang Nas. Apa kira-kira kriteria bayi postmatur tuh terjadi apa aja? Tadi loh gambarnya teman kamu itu tadi. Apa itu? Rian. Bisa menjawab Rian? Ya dok. Apa jawabannya? Menyerah? Menyerah? Rian? Kriterianya yang waktunya itu tadi dok, yang saya ini dok. Yang gambarnya teman kamu yang bayinya lagi kayak gini loh. Nanti gambarnya tuh tadi screenshot di screennya. Vincent? Ya dok, yang tiga dari 4 itu ya dok, bukan? Apa itu? Yang pertama telah lewat 36 minggu sejak no. Bayinya kan kita ngomong perbaikan jalan lahir sehingga karena bayinya emang ada apa di bayinya. Nah sekarang coba sebutkan bayi postmatur itu ada apa aja sih kok bisa bikin perdarahan perbaikan jalan lahir. Tadi yang kulitnya kering, kukunya panjang itu dok. Ya, kulit kering. Siapa yang jawab tuh tadi? Siapa? Anggriani dok. Oh, Tegal ya? Iya dok. Lumayan pinter kamu nih ya. Berarti menurut Vincent dari jawaban Anggriani, kira-kira nih yang salah satu yang membuat robekan jalan lahirnya besar tuh pada dedeknya yang kasusnya yang mana berarti pada postmatur? Jessica Tobing. Apa jawabannya? Kuku yang panjang dok. Emang kenapa kuku panjang? Bisa menjadikan robekan pada jalan lahir dok. Robekan mana jalan lahir yang bisa menyebabkan kuku panjang? Wah ini kalau ujian pusing kepala pasti nih. Dok izin menjawab, mungkin pada postmatur biasanya tulang tengkoraknya lebih keras gitu. Terus? Jadi kalau perineum kan biasanya tegang, kalau lewat yang keras langsung dokter. Ya, memang kondisi postmatur itu perlukan jalan lahirnya cenderungnya di 1 perineum, 2 di porsio. Kenapa? Karena bayinya besar ya, bayinya besar, yang kedua lebih keras dan ada kukunya sehingga menyebabkan robekan jalan lahir lebih beresiko daripada yang tidak postmatur. Berarti tidak selalu, paham ya? Tidak selalu, tapi lebih beresiko. Jelas itu? Kira-kira untuk memastikan dia postmatur, ya kan? Postmatur nih, tanpa USG, bagaimana caranya? Kumala. Tadi untuk menanggalkan diagnosis itu kan ada anamnesis. Kita kan lagi HPHT dari ibu dari antenatal care. Dia selama kehamilan dok. Kalau nggak rutin? Kalau nggak rutin, kalau Leopold bisa mungkin. Leopold untuk menentukan apa? Usia kehamilan pakai Leopold? Enggak dok. Nah, kalau usia kehamilan dari HPHT dari. Dengan cara apa? Dengan rumus Nigel. Caranya gimana? Ayo Putu. Ayo Putu. Ayo Putu. Iya dok. Caranya gimana itu rumus nigelnya Kumala? Plus 7 min 3 plus 1 dok. Misalnya 10 misalnya 10 Agustus ya sekarang ya. Sekarang tanggal berapa sekarang? 18 Agustus 2020. Berarti
Kapan HPL-nya? Maria Suryani. Boleh diulang lagi dok soalnya. 18 Agustus 2020. 19 ya dok. 18 tanggal hari ini. Jadi HPHT-nya 25 Mei 2021 dok. Kalau dia datang ke kamu suatu saat tanggal 27 Mei, berapa usia kehamilannya? Prinastiti? Iya dok. Suatu saat nanti ini orang datang ke kamu 27 Mei 2021. Berapa usia kehamilannya? Ada yang tahu? Prinastiti masih sanggup? Dok. Rian? 22 hari bukan dok? Berapa? Berapa? Putus-putus berapa? 4 minggu dok. Berapa? Sekali lagi. 40 minggu 2 hari dokter. 40 minggu 2 hari. Setuju nggak Siva Nurzahra? Setuju nggak Siva? Setuju dokter. Kok bisa setuju? Kenapa? Yang berapa minggu kenanya itu? Coba dihitung. Berapa minggu kenanya? Berapa minggu kenanya emangnya? Sony, berapa minggu kenanya emangnya? Kenanya 40 minggu dok. 40 minggu. Putri, Yang Iya dok. kenanya berapa minggu berarti? Maaf dok, tadi proses putus, boleh diulang dokter? 18 Agustus 2020 kena, terus dicek pakai nikel 25 Mei 2021. Berarti berapa minggu itu? Berapa minggu? 37 dok. 25 Mei 2021. 37 minggu. 25 Mei 37 minggu. Lah rumus Nagel itu dipakai untuk apa? Ya kenanya post date toh ya mbak. Kan itu kan hari perkiraan lahir. Berarti sudah masuk di lebih dari sama dengan 40 minggu ke atas. Makanya kalau pakai rumus yang 42 minggu belum masuk, tapi disebut sebagai post date karena lebih dari 40 minggu dia harus sudah lahir. Jadi kalau kamu ambilnya 18 Agustus, maka rumusnya kalau karena 25 Mei, ya berarti dia masuknya sudah 41 minggu ke atas. Nanti dihitung ya. Oke, itulah fungsi rumus nih nikel. Tapi kalau kamu ragu-ragu nanti di daerah, orang sebaiknya dilakukan USG untuk melihat kondisi plasenta dan air ketubannya, dan juga kondisi antara perbandingan antara lingkar kepala, perut, dan juga lingkar kakinya, lingkar kaki dengan panjang kakinya. Jika memenuhi kriteria untuk terjadi itu post date, ya dia akan posterem atau post date atau aterem, paham ya? Jadi kalau kamu bingung nanti, masih bingung nih kamu ngitung-ngitung rumus gini, sehingga nanti kalau dapatnya meragukan dan kamu ragu-ragu, bisa dilakukan pemeriksaan USG untuk melihat maturitas daripada plasentanya. Jelas ya? Nah sekarang pada yang terakhir aja ya, nih ya, udah hampir sejam ya. Kan dilakukan terminasi kehamilan menggunakan induksi, betul ya? Betul ya? Kalau bayinya sehat pakai induksi. Kita kan kemarin sudah belajar apa sih kemarin, preterm ya, betul? Persalinan preterm. Nah, perbedaan dengan kehamilan postmatur dan preterm ini apa kira-kira yang menyebabkan kok dia nggak mau lahir-lahir itu kenapa? Coba kira-kira perbedaan dengan preterm apa dong? Dia tidak punya apa pada kasus postmatur? Tidak punya kadar prostaglandin, sehingga induksi atau persalinan menggunakan posterem sebaiknya diberikan apa? Diberikan apa? Prostaglandin eksogen. Jadi dari luar prostaglandinnya. Nah,
kapan diberikan prostaglandin pada kasus postpartum? Jika depannya B, Bishop score iya, Bishop skornya lebih dari 7 dok. wah, ini dia. Nek Bishop skor lebih dari 7 berarti berarti sudah ada pembukaan atau belum? Udah dok. Kurang dari 3 dok. Berapa? Kurang dari 3 dok. 3, baru kamu kasih prostaglandin eksogen. Kalau lebih dari 3, kalau kamu kasih prostaglandin gimana? Kamu udah belajar preterm kan, harusnya bisa jawab nih. Kalau kamu bisa lebih dari 3, kamu kasih prostaglandin gimana? Sudah ada kontraksi belum itu? Sony bisa skor 3. Sudah ada persalinan belum? Jadi ini dok, distress, bukan distress dok, jadi kayak arteri uterinanya malah kehambat gitu dok, karena prostaglandin yang berlebihan itu dok. Akan terjadi hiperkontraksi, paham ya? Kontraksinya berlebihan, sehingga pada Bishop skor lebih dari 3, induksi yang kamu berikan adalah, ini postpartum nih, ngomong postpartum nih, induksi yang kamu berikan adalah apa? Kemarin udah belajar preterm, karena sudah ada maka cukup diberikan kemana dibahas apa? NSAID dok. Apa? NSAID. Itu kalau mau mempertahankan, ini kan mau terminasi, bener nggak? Ini kan mau terminasi kehamilan. Berikan apa? Oksitosin dok. Siapa yang ngomong oksitosin? Siapa yang ngomong oksitosin tadi? Banyak dok. Putih sama 2 orang tadi, siapa lagi? Dok. Oh, Alicia. Nah, itu berarti pinter menganalisa, paham ya? Berarti kita berikan oksitosin, sudah ada Bishop skornya udah lebih dari 3 kok, berarti sudah lunak serviksnya. Kalau kamu kasih kamu kasih prostaglandin lagi, ya dia akan lebih memicu persalinan, terjadi hiperkontraksi. Efeknya hiperkontraksi apa? Tidak ada periode relaksasi, sehingga apakah akan ada oksigen ke dedeknya? Tidak, sehingga menyebabkan apa? Depannya F, fetal distress. Jadi jawaban Sony adalah jawaban yang indirect. Jawaban direknya adalah hiperkontraksi dahulu. Jadi sebelum kamu melakukan terminasi kehamilan pada kasus postpartum, pastikan dulu Bishop skornya berapa. Jelas itu? Jelas? Jelas dokter. Ya sudah. Sudah ada gambaran tentang kehamilan postpartum? Akibatnya, cara terminasinya secara umum sudah bisa ya, berarti ya. Jadi walaupun kalian ini versi apa namanya Zoom, tapi saya harapkan pun tidak mengurangi esensi dari belajarnya. Ya, sudah ada gambaran sekarang. Lu Aime udah, memang namanya Lu Aime. Ya dok. Udah paham? Udah dok, insya Allah dok. Dona? Paham dok. Ya, jadi walaupun ini kita Zoom, tetap tidak mengurangi esensi pemahaman kalian tentang postpartum. Oke, sekian ya, sudah 1 jam lebih. Terima kasih untuk partisipasinya, semoga bermanfaat. Dan ujiannya, ada ujian nggak sih kalian tuh? Ada dok. Ada dok. Ya, ujiannya seputar yang kita tanya-tanya ini aja ya. Semoga paham dan bisa menjawab soalnya. Sudah gitu, kita sudahi saja untuk kuliah postpartum hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih banyak dok. Makasih dok. Ya, tadi kita sudah selesai untuk diskusi dan juga kuliah tentang kehamilan postmater atau postpartum. Semoga ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.